Jadi istilahnya persoalan hidup tidak akan mengganggu engkau karena kau tahu di tangan Tuhan. Dan topik yang diberikan kepada saya ialah mengenai mengenal Allah dan dengan mengasihi firman-Nya. Dan tentu ini adalah semacam ulasan ya atau review terhadap buku yang sangat terkenal karangan dari J.I. Packer, Knowing God atau Mengenal Allah. Dan kita akan melihat sepintas lalu nanti dan kemudian kita bisa berdiskusi. Dan saya dengar bahwa buku ini sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan serta diterbitkan oleh Andi Offset di Yogyakarta. Nah, saudara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran peserta dalam ruangan ini. Puji Tuhan atas teknologi dan aplikasi artificial intelligence yang Tuhan izinkan kita gunakan. Dan hari ini saya akan membahas Knowing God. Karena Knowing God ini tahun 1973 diterbitkan, lalu kemudian ada tambahan di sana-sini pada tahun 1993 dan sudah diterjemahkan ke dalam hampir 30 bahasa di dunia. Dan rupanya salah satu adalah bahasa Indonesia. Jadi saya sangat menikmati karya Knowing God ini sekian tahun yang lalu, tahun 1982-83, setelah sebelumnya menikmati karya yang sangat luar biasa karena teori tulisan klasik dari Awe Tozer. Dan saya harap kalau masih ini ada Anda bisa temukan, Anda patut membaca juga buku Mengenal Yang Maha Kudus. Dan ini juga termasuk merevolusi pemikiran saya untuk mengenal Allah. Dan saya membaca ini sebelum masuk sekolah tinggi teologi ya, masih saya studi di IKIP Bandung atau yang sekarang dikenal dengan Universitas Pendidikan Indonesia, karena pada waktu itu dalam kepentingan untuk membina kelompok-kelompok PMK di kampus, Persekutuan Mahasiswa Kristen, sehingga saya mendapatkan buku ini, Mengenal Yang Maha Kudus. Nah, saudara, saya akan jelaskan dulu siapa sih sebenarnya J.I. Packer ini. Dia adalah seorang berkebangsaan dari Inggris. Dia itu pada waktu kecil dia pernah sakit ya karena dia mengalami tabrakan, ditabrak oleh mobil pengantar roti ya, sehingga dia katakan karena itu maka dia tidak bisa olahraga yang berat-berat, lalu juga tidak wajib ikut latihan-latihan militer, sehingga yang dia lakukan adalah banyak untuk membaca. Jadi beliau ini lahir 22 Juli 1926 sebagai anak pertama dari keluarga warga jemaat Anglikan dari daerah Gloucester di Inggris ya, dan karena sakit dia tidak bisa bergerak seperti remaja yang normal, bisa sepak bola dan lain sebagainya. Dan kemudian pada usia 14 tahun dia sudah diteguhkan melalui katekisasi CD karena itu peraturan dari gerejanya. Kemudian dikatakan dia berhasil mendapatkan beasiswa studi di Universitas Oxford dan gelar S1 pada usia 22 tahun dan kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus pada tahun 1944. Jadi kita lihat di sana ini kayaknya ada kesalahan. Jadi kalau dia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus pada tahun 94, lalu kemudian pada tahun 1948 itu dia sudah menyelesaikan program S1. Dan dia mendapatkan pelayanan kampus lalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan dia mendengarkan kuliah-kuliah dari C.S. Lewis yang sangat terkenal. Ya. Salah satu buku C.S. Lewis yang kayaknya wajib dibaca adalah
mere Christianity, hanya kekristenan. Dan dan kita tahu bahwa C.S. Lewis juga mengarang novel Narnia, ya. Sebenarnya sedang menjelaskan di dalamnya adalah adanya penebus, adanya penolong. Dan kemudian tahun 1949 dia belajar teologi di Universitas Oxford, lalu berhasil meraih gelar MA dan PhD. Ini menarik sekali. Dalam 1 tahun berhasil mendapatkan 2 gelar ini. Rupanya memang begitu dulu, bisa gitu setelah dapat MA lalu terus ke PhD. Berarti beliau ini adalah orang yang sangat brilian. Dan disertasinya adalah tentang karya teolog Puritan bernama Richard Baxter, yaitu mengenai keselamatan, dosa dan keselamatan, dan setelah keselamatan bagaimana hidup kudus. Itu tekanan dari kelompok Puritan dari Richard Baxter. Ya, setelah kita selamat, bagaimana kita menjaga kemurnian hati, ya, untuk kita boleh menikmati hadirat Allah. Dan kemudian tahun 1953 ya ditahbis menjadi imam gereja Anglikan di Inggris, dan selanjutnya terlibat dalam di kaum Injili untuk menekankan otoritas Alkitab, keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus, dan keharusan untuk memberitakan Injil. Kemudian kita lihat lagi lebih jauh bahwa ketika dia mengajar di Tyndale House di Bristol, itu pada tahun 1955-61, dia sudah menulis buku-buku terkenal. Ya, salah satu buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang saya baca pada waktu awal saya kuliah di Sekolah Tinggal Kitab Tyrannus adalah Fundamentalisme dan Firman Allah. Ya, Fundamentalism and the Word of God. Counter dia terhadap gerakan liberalisme yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, atau gerakan dari Karl Barth yang menekankan Alkitab bukan firman Allah dalam artian semuanya, tetapi kalau firman itu berbicara kepada kita, itulah firman Allah. Tapi Packer mengatakan tidak demikian. Dan kemudian juga dia menjelaskan bagaimana kita bisa mengenal firman Allah dalam karya itu. Dan tahun 1961, 1962 dia kembali ke Oxford mengajar di sana, dan 1962-1969 mendirikan pusat studi bernama John Stott. John Stott itu sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Dan tahun 1970 sampai 79 memimpin Trinity College, lalu kemudian menjadi pemimpin atau editor dari Evangelical Quarterly yang sangat terkenal. Orang yang belajar teologi tentu tahu karangan-karangan di Evangelical Quarterly. Saya sangat menikmati tulisan-tulisan di sini. Dan pada tahun 73, umur 48 tahun, ini yang sangat penting saya kira di sini. Umur 48 tahun dia menulis buku ini. Jadi kalau dari sudut perkembangan manusia, umur 40 sampai 50, di situ biasanya orang mulai melepas hal-hal yang idealisme, lalu kemudian mulai istilah kerennya itu menginjak bumi, mulai memikirkan hal realistis. Jadi hubungan kenapa kita ada di dunia ini, kenapa bagaimana Tuhan mengasihi kita, dan pada saat itulah kemudian Knowing God ini diterbitkan, karena sebenarnya Knowing God ini adalah kumpulan artikel-artikel dia di Christianity Today dan juga di Evangelical Quarterly. Jadi bagi saya sangat signifikan penerbitan buku pada usia 48 tahun dan yang kemudian menjadi sangat terkenal. Dan 1977 menandatangani deklarasi Chicago, ya, pernah ada ditandatangani pada waktu itu deklarasi yang mengatakan bahwa Alkitab itu tanpa salah. Dan ada banyak rumusan-rumusan pengertian itu. Ia pindah ke Kanada dan mengajar di Regent College 1979 sampai 1996. Dan Packer adalah editor English Standard Version. Kalau Anda mau mempelajari Alkitab, mungkin salah satu alat bantu yang bagus adalah ESV Study Bible. Dan ini sangat kristosentris. Dan yang saya suka dengan cara mereka membuat itu adalah itu detail catatan kaki. Hampir ini sama dengan tafsiran sebenarnya. Ada latar belakang, ada struktur kitab, dan Anda bisa langsung terbantu
intinya adalah siapa Tuhan Yesus di dalam Injil Matius sampai dengan kitab Wahyu. Sehingga Anda bisa membaca khususnya Perjanjian Baru dari perspektif bagaimana kitab-kitab itu memperkenalkan Tuhan Yesus dan kita bangga dengan Tuhan Yesus. Itu yang keunikan yang saya lihat. Dan pengetahuan-pengetahuan tambahan termasuk juga latar belakangnya dan seterusnya. Tidak menyetujui pernikahan sejenis, inilah karakter beliau yang sangat bagus, dan karena itu dia memisahkan diri dari arus utama gereja Anglikan dan mendirikan gereja Anglikan Amerika Utara. Dan sejak 2016 kesehatan beliau merosot, terutama kemampuan penglihatan, dan kemudian meninggal pada 17 Juli 2020 pada usia 94 tahun. Dan menulis 55 buku teologi, khususnya terkait dengan kehidupan Kristen. Jadi boleh dikatakan sebenarnya J.I. Packer ini sangat kuat dalam pembangunan spirituality atau spiritualitas Kristen yang berfokus kepada Allah Tritunggal dan berdasar pada Alkitab. Jadi saya pikir karena beliau ini sampai usia 94 tahun sangat mengasihi Tuhan, maka buku Knowing God menurut saya layak untuk dibaca. Karena ditunjukkan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat setia. Karena saya menemukan contoh-contoh penulis buku, tetapi on the way dalam perjalanan dia collapse, ambruk, mungkin karena moral, karena apa, bahkan ada yang menjadi ateis, ya beberapa yang saya nggak usah sebutkan di sini. Dan karena dalam perjalanan seperti perumpamaan Tuhan Yesus ya di penabur benih itu di Lukas pasal 8, kadang ada godaan di situ dalam perjalanan itu karena kenikmatan dunia, karena penganiayaan, juga faktor iblis dan lain sebagainya. Nah, tapi Packer adalah monumental sama seperti John Stott adalah monumental. John Stott, rekan beliau, kelebihannya John Stott pada pertengahan tahun 80 mendirikan yang disebut Langham Scholar, dan dia menyekolahkan banyak orang untuk di sekolah-sekolah liberal, tetapi mendalami Alkitab, tetapi kacamata mereka tetap Injili. Artinya orang yang setia kepada Alkitab, lalu kemudian setia kepada Tuhan Yesus. Dan lulusannya luar biasa. Sampai sekarang ada bahkan gerakan Langham Preacher atau Langham Preaching, bagaimana berkhotbah ekspositori dari Alkitab. Itulah gerakan dari Langham Scholar itu yang, atau Langham Preaching itu organisasi yang dibentuk oleh John Stott dan kawan-kawannya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa apa sih isi daripada Knowing God. Buku yang ditulis oleh Packer ini pada usia 48 tahun, dan saya kira yang pertama adalah pentingnya belajar mengenal Allah. Dan mengenal Allah tidak sama dengan punya pengetahuan tentang Allah. Not simply to have knowledge about God. It is quite different dengan knowledge of God. Karena knowledge about God dengan knowledge of God itu dua hal yang berbeda. Mengetahui tentang dan mengetahui dari Allah. Kalau mengetahui dari Allah berarti Allah memberitahu kepada kita melalui firman-Nya. Dan ini keunikan dari Packer. Dia sangat-sangat menekankan bahwa Allah yang patut kita kenal adalah Allah yang dijelaskan oleh Alkitab, yang kita jadikan kanon dengan 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Dan dia yakin semua tulisan itu adalah diilhamkan Allah dan para penulis itu dipimpin oleh Roh Allah untuk menuliskannya. Dan Allah yang dikemukakan Alkitab ialah Allah Tritunggal. Kalau di luar kitab kita tidak mengenal Allah Tritunggal. Tapi Allah yang diperkenalkan Alkitab adalah Bapa yang pencipta langit dan bumi dan mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus mereka yang manusia yang berdosa, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Lalu Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, kemudian memperkenalkan kasih Bapa, membawa orang mengenal siapa Tuhan Yesus, dan kemudian Roh Kudus memimpin orang untuk mengerti Alkitab, karena Roh Kudus yang mengilhamkan Alkitab. Jadi kita lihat itu luar biasa pemahaman yang dijelaskan dalam The Knowing God pada bagian pertama. Jadi sangat menarik. Dia sangat-sangat trinitarian dalam pengertian teologisnya. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sangat kuat. Orang yang mengenal Allah, kata Packer, ciri-cirinya berdasarkan di Alkitab adalah
orang itu semakin semakin apa? Dia mempelajari firman-Nya. Kalaupun ada di sana sini kesulitan, dia lihat pertentangan, tapi dia tidak merasa itu masalah. Dia pelajari, dia coba mengamati, dia coba memahami, dan ini karena ada pekerjaan Roh Allah atau Roh Kudus dalam hati orang itu. Supaya kemudian orang yang mengenal Allah, lalu dia selalu belajar Alkitab supaya mampu menuntun orang untuk belajar Alkitab. Dan yang bagian kedua yang menarik perhatian adalah saudara bisa nanti lihat lebih jauh bahwa yang dikatakan Packer di situ, kalau kita mengenal Allah, siapakah Allah itu? Who is God? Ya, banyak ciri sifat-sifat Allah. Kalau Anda membaca buku misalnya apa itu ya, Biblical Theology dari Wayne Grudem yang sangat tebal, dan mungkin juga dari ahli-ahli teologi sistematik yang lain, ada banyak sifat-sifat Allah yang perlu kita kenal. Dan Louis Berkoup juga menulis banyak sifat-sifat Allah dan mewarisi tradisi John Calvin ya. Jadi sifat-sifat Allah sangat luar biasa dikemukakan. Tapi bagi Packer, dia memilih beberapa di sini. Allah yang kita kenal adalah Allah yang kekal, yang ada sebelumnya, pencipta langit dan bumi, dan kekal keberadaannya, dan memberikan hidup kekal kepada kita. Bahkan di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11, Allah yang kekal itu memberikan dimensi kekekalan di hati manusia. Supaya manusia itu selalu rindu kepada yang kekal. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini satu hal yang membuktikan manusia membawa rupa dan gambar Allah karena adanya kerinduan kepada yang kekal dalam hati setiap orang. Itu sebabnya mereka selalu mencari bagaimana menikmati kekekalan itu. Ada melalui ini, ada melalui itu, banyak agama mengajarkan ini, mengajarkan itu. Tetapi kita diajari oleh Alkitab untuk menikmati kekekalan itu adalah melalui Tuhan Yesus Kristus yang berkata bahwa Aku datang untuk memberikan hidup yang kekal, bahkan kebangkitan pada akhir zaman. Yang kedua, Allah itu tidak berubah. Ya, tidak berubah, not change, ya. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan apapun dia tidak berubah. Allah perjanjian lama adalah Allah yang memperkenalkan dirinya juga dalam perjanjian baru, dia tidak berubah. Allah yang kasihnya tetap sama, dia mengasihi. Allah yang setia, dia tidak berubah kasih setianya. Rasul Paulus pernah mengatakan ini juga ya di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Kalau kita berubah tapi Allah tidak pernah berubah. Packer meyakini itu dan dia sangat terpesona kepada pribadi Allah, ya, Allah yang tidak berubah. Dan yang ketiga adalah Allah yang maha mulia. Ya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, apalagi di Wahyu pasal 4 dan 5 sangat ditekankan the majesty of God, kemuliaan Allah. Yesaya dalam pasal 6, saudara lihat di sana Yesaya melihat kemuliaan Allah di bait kudusnya. Sehingga karena Yesaya melihat kemuliaan Allah, maka Yesaya dampaknya adalah penuh semangat memberitakan kekudusan Allah di tengah-tengah umat yang memberontak. Jadi istilahnya Yesaya itu punya kekuatan spiritual yang hebat karena kehadiran Allah yang maha besar, maha mulia itu mempesona dia. Dan yang berikut adalah Allah itu berhikmat, maha bijaksana. Itu sebabnya kita menemukan bagaimana bijaksananya Allah menolong Musa menghadapi Firaun, bagaimana bijaksananya Allah menolong Joshua menghadapi memimpin bangsa Israel di tanah Kanaan, masuk tanah Kanaan. Dan bagaimana para nabi bijaksana di dalam menyampaikan pesan-pesan, dan juga termasuk bagaimana kitab Pengkhotbah, kitab Amsal menyatakan hikmat Allah. Jadi kita mengenal Allah dalam artian membuat kita makin berhikmat, karena Allah kita itu adalah Allah yang berhikmat dan bijaksana. That is why we need to know Him. Ya, mempelajari firman-Nya. Allah itu berfirman dan firman-Nya adalah kebenaran memerdekakan. Dari dahulu ya, Allah berfirman. Dalam kitab Kejadian aja Allah berfirman. Maka berfirman Allah, penciptaan manusia, langit dan bumi, berfirman Allah.
terus-menerus. Sampai kepada kitab Wahyu kita lihat Allah berfirman, dan firman-Nya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal yang pertama ayat 1-3, 14. Kenapa Allah menjadi manusia? Ayat 18 pasal 1, karena enggak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anaknya yang tunggal itu datang supaya orang melihat siapa Allah dalam diri anaknya yang menjadi manusia itu. Dan Allah itu maha kasih, ya, mempesona Packer, ya, mungkin karena dia merasa dulu sakit-sakitan, tapi karena kasih Allah, kasihnya itu dinyatakan dalam hidupnya, dan kemudian dikatakan dalam kisah hidupnya itu dia karena nggak banyak bisa seperti teman-temannya olahraga keras, dia banyak membaca, dan dia kemudian menulis karena dia cinta ada satu mesin tik yang tua, ya, yang dia gemari, sehingga dia pada waktu remaja sudah banyak menulis menggunakan mesin tik. Jadi Allah itu juga hakim, ya, hakim. Nyata sekali dalam kitab Daniel, nyata sekali dalam perjalanan Musa, Keluaran, bagaimana Allah sebagai hakim bertindak, ya, membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dan juga bagaimana Allah sebagai hakim dalam kitab Daniel, dan kitab Hakim-Hakim juga termasuk ketika Raja Saul berbuat dosa, bagaimana Allah menghakimi dia, selesai tugasnya diangkatlah Daud. Jadi Allah itu hakim. Dan saya kira ini penting juga bagi zaman kita sekarang. Dia hakim, bahkan dia hakim yang akan datang. Allah itu dapat murka atas dosa dan kejahatan. Dia mengasihi orang yang berdosa, tapi dia murka terhadap dosa dan kejahatan mereka. Saya kira ini pengajaran Alkitab yang sangat baik. Allah mengasihi orang berdosa, menginginkan mereka bertobat, tetapi dia murka terhadap dosa. Sehingga karena orang nggak mau bertobat, ya otomatis manusia yang bertobat itu di kemudian hari mengalami konsekuensinya. Dan Allah itu baik, tetapi juga dia berkuasa, berdaulat. He's so powerful. He can do everything. Dan dalam pengamatan Packer di seluruh Alkitab, ini luar biasa memesona hatinya. Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Dan saya kira ini sangat penting dalam kehidupan kita sekarang juga, ya, kekuasaan Allah, otoritas Allah. Ya, Allah bisa mengubah hidup, mengubah nasib. Ya, di dalam perjanjian baru saya kira kita bisa temukan orang-orang yang diubah nasibnya oleh Tuhan Yesus. Misalnya wanita yang Samaria, gitu, yang 5 suaminya, dan dia tinggal dengan seorang seorang laki-laki yang bukan suaminya, dan bagaimana setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus hidupnya berubah. Orang Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia itu mampu mengubah, ya, dia berkuasa atas roh jahat, berkuasa atas setan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Allah itu cemburu. Karena dikatakan oleh Packer, dilihat di Alkitab, Allah itu cemburu karena kita miliknya. Sama seperti dikatakan kepada bangsa Israel, jangan ada ilah lain di hadapanku, ya, hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, no other gods, nggak ada idol lain. Itu sebabnya Allah murka ketika melalui Musa, ketika Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu berisi hukum Allah, tetapi di bawah sana Harun memimpin orang menyembah lembu emas yang dibawa oleh Harun. Wah, bagaimana murkanya Allah yang ditunjukkan oleh Musa. Dan kemudian sampai Musa harus menggiling lembu emas itu, lalu dijadikan koloida. Ya, saya baru tahu dari Profesor Stanley Heath, dulu almarhum, dia teknologi kimia profesor, dia bilang teknologi itu pada masa lalu itu lembu emas itu diremak oleh dia, digerus oleh dia dengan pemanasan yang tinggi, dijadikan koloida, lalu dari situ kemudian airnya bisa menjadi obat yang digunakan oleh Musa. Dan jadi Allah itu cemburu, dia kudus. Berulang kali di Alkitab, aku kudus. Imamat pasal 19, ya, Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita mengenal Allah, kekudusan Allah itu mewarnai hidup kita, dan kita tidak suka kepada hal-hal yang najis dan hal-hal yang bertentangan, misalnya 10 hukum
Taurat, termasuk pasti kita tidak suka dengan perzinahan, pastilah kita tidak suka dengan orang mencuri, pastilah kita tidak suka dengan bohong, dusta, atau mengingini orang lain, harta orang lain, dan seterusnya itu. Dan karena dia kudus, mengenal Allah, membuat orang itu hatinya menikmati, desiring for the holiness of life. Saya kira di situ ya. Jadi apa yang dikatakan Packer ini waktu saya baca dulu tahun 82, 83 itu saya masih studi di India untuk magister teologi ya. Dan karena ada satu mata kuliah tentang discipleship, pemuridan, selain membaca buku dari Dietrich Bonhoeffer yang sangat terkenal, The Cost of Discipleship, dan saya menikmati buku ini. Dan kemudian juga berdiskusi dengan seorang yang membaca buku ini, seorang profesor sosiologi di Singapore National University bernama John Clemmer, dan kami sangat banyak membahas ya, karena dia sebagai seorang profesor sosiologi mendalami buku ini, saya yang sedang belajar teologi, jadi kita luar biasa menikmati. Kemudian yang ketiga, pada bagian yang ketiga adalah konsekuensi kita mengenal Allah. Jika Allah mengasihi kita, jika kita sungguh mengenal siapa Allah melalui firman, bukan di luar firman, melalui firman, maka hal itu akan berdampak pada kehidupan kita. Setidaknya ada 5 hal. Otomatis, karena pengenalan kita kepada kasih Allah, kita rindu membagikan kasih Allah. Otomatis, karena kita mengenal Allah yang maha bijak, maha baik, tentu kita juga menolong orang untuk memiliki hikmat, kebajikan hidup dari firman Allah. Itu ada passion. Makanya saya lihat itu benar digenapi dalam hidup Packer, karena Packer rajin menulis. Ya, barangkali kita bisa mulai menulis di di Facebook kita, di Instagram kita, all about knowing God, supaya orang menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Saya lihat juga teman-teman menulis pandai membuat di Instagram atau di Facebook story, wah, player yang saya kira hebat ya, menceritakan apa yang mereka tahu tentang Tuhan, tentang Allah. Yang kedua, kita hidup dalam kasih, karena Allah itu kasih. Tadi dikatakan Allah itu kasih, Alkitab mengajarkan kita Allah itu kasih, ya. Allah itu sangat mengasihi. Kalau Allah itu kasih, berarti kita harus menceritakan, termotivasi, nggak ada rasa paksaan, memotivasi kita untuk mengasihi sesama, memahami bahwa sesama kita adalah manusia rapuh, membawa rupa gambar Allah, tapi rapuh pada dasarnya, rapuh karena makin rapuh kalau orang nggak mengandalkan Tuhan, karena orang belum mengenal Tuhan. Justru saya kira ini penting banget, gitu. Apalagi mengasihi orang yang belum mengenal Allah, dalam artian Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah kita memberi diri untuk dibimbing oleh Roh Kudus sehingga membuat kita berhikmat dalam kehidupan. Ini menarik. Packer ini kemudian hari menulis beberapa buku tentang bagaimana kita perlu memberi diri kita dipimpin Roh Kudus. Salah satu bukunya adalah Keep in Step with the Holy Spirit. Itu dia ambil dari kitab Efesus, juga kitab Galatia. Wah, saya sangat menikmati buku ini. Luar biasa. Dan kemudian yang keempat adalah kita menikmati kemenangan dan perjuangan melawan kedagingan. Kenapa? Karena kekudusan Allah pada kita. Kekudusan Allah pada kita, kuasa Allah pada kita, dan kita tahu Allah Maha Kasih, bijaksana. Tentu ini mendorong kita hidup berkemenangan. Melawan kedagingan. Galatia 5 ayat 19-21. Karena musuh utama orang itu kedagingan. Kata Tuhan Yesus juga Markus pasal yang ke-7 ya, yang melumpuhkan orang itu adalah apa yang keluar dari pikirannya, dari hatinya, segala macam hawa nafsu, dan saya pikir ini musuh besar yang luar biasa harus kita hadapi. Saya baru dikirimi seseorang teman, ada hamba Tuhan yang sangat terkenal di Kanada, dia pemimpin gereja mega church, tiba-tiba beberapa waktu yang lalu dia harus menyatakan mengundurkan diri. Padahal dia penulis buku yang bagus banget ya. Dan kemudian dia mengaku dia berzina dengan orang yang dia layani melalui counseling. Ya, karena dia membimbing
Dia pada waktu usia 46 tahun, lalu perempuan itu usia 23 tahun. Dan waktu dikirim itu, saya pikir dalam hati saya, ya memang seringkali hamba-hamba Tuhan kolaps gitu ya. Karena spiritualitasnya lemah, tidak mempengaruhi seksualitasnya, sehingga tidak mempengaruhi bagaimana etika dia berhadapan dengan lawan jenisnya. Dan kemudian penguasaan dirinya sangat lemah. Tapi kalau kita mengenal Allah, ya, dalam arti kita izinkan Allah hadir dalam hidup kita, kata Packer, ya, kita diberi kemenangan berjuang melawan kedagingan. Dan ini saya kira kabar baik bahwa kita boleh hidup berkemenangan. Saya pikir 1 Korintus pasal 15 ayat 57 ini kata-kata Paulus sangat baik. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Di ayat 56, Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan kuasa dosa. Sehingga di ayat 55, Paulus mengatakan, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Dan seterusnya. Sudah dikalahkan oleh Yesus, dan kemudian Paulus bersyukur atas kemenangan. Saya kira apa yang dikatakan oleh Packer ini benar. Ya. Dan yang terakhir adalah kita memandang kehidupan dari Allah. Kalau kita mengenal Allah, apapun, no matter what happens, sedih, susah, ya, kegagalan atau apapun, pasti kita tahu hidup ini dari Allah, untuk Allah, dan oleh Allah. Artinya, kata Packer, hidup mengenal Allah membuat kita everything for the glory of God. Dan sehingga kita rendah hati, bukan lagi meninggikan diri kita dalam apa yang kita katakan. No desire for that, ya, untuk memuaskan keinginan diri kita. So, apa artinya bagi kita? Pertama, betapa pentingnya Alkitab, Sabda Allah tertulis 66 kita sebagai kanon. Kita menerima otoritas Alkitab. Jika tidak menggunakan Alkitab, bagi Packer, kita nggak mungkin mengenal Allah Tritunggal. Yang ketiga yang esa. Yang kedua, banyak lagi sifat Allah yang dapat kita pelajari untuk memperkaya pemahaman dan spiritualitas kita, untuk membangun karakter kita. Saya lihat ini penting sekali buku ini, karena otomatis karakter orang berubah gitu ya. Buku ini bagus, membangun karakter, virtues, akhlak mulia, seperti cita-cita pendidikan nasional kita adalah dikatakan di sana membangun manusia yang berwatak, luhur, dan seterusnya itu. Alkitab mengajari kita mengenai pandangan Allah, mengenai beragam tugas, tantangan, kebutuhan, pergumulan hidup, konteks keseharian di Indonesia dengan beragam budaya. Bagaimana saya sebagai orang Batak menikmati kekayaan knowing God, hidup sebagai orang Batak. Tentu itu kita akan bisa menikmati seperti itu. Bagi saya, kita akan lebih mengenal Tritunggal melalui pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan oleh bimbingan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, keep in step with the Holy Spirit. 1984, lalu kemudian Life in the Spirit, ini buku 1996, tebal banget dia, tetapi ini bagus bagaimana hidup kita dituntut oleh firman Allah, tapi juga oleh Yesus, dan kemudian juga oleh the Spirit, karena dia menulis 3 buku, Life with the Father, and Life with the Jesus Christ, dan Life in the Spirit. Jadi hidup dipimpin oleh Allah Tritunggal. Nah, teologi yang menekankan keselamatan sebagai anugerah Allah dan otoritas Alkitab membuat Packer mampu menjelaskan beragam isu, ya, LGBT, macam-macam yang lain, politik, ekonomi, tugas hidup dengan baik dan menuntun pembaca mengalami perubahan hidup. Jadi saya kira itu buku-buku Packer yang lain sangat menggema. Dan banyak quotes dari Packer. Your faith will not fail while God sustains you. Sustain it. You are not strong enough to fall away while God is resolved to hold you. Jadi kalimat ini mengatakan Allah sanggup memegang engkau, kau tidak akan gagal karena Allah lebih kuat daripada masalah yang kau hadapi. Kemudian di sebelah kanan ini, once you become aware that the main business that you are here is to know God. Begitu kau tahu bahwa urusanmu yang utama dalam dunia adalah mengenal Allah, maka most of life's problem, maka kebanyakan dari persoalan hidupmu akan fall into place of their own accord. Jadi istilahnya persoalan hidupmu tidak akan mengganggu engkau karena kau tahu di tangan Tuhan. To be right with God
the judge is great thing. Kalau kita hidup benar dengan Allah, maka itu adalah hidup yang benar. But to be loved and cared for by God the Father is greater. Jadi ini sangat luar biasa kalau kita menikmati betapa Allah mengasihi kita. Historical exegesis dalam memahami Alkitab. Ada banyak orang menggunakan eksegesa, latar belakang, macam-macam itu. Exegesis namanya is only the preliminary part of interpretation. Jangan sampai hanya di situ saja bisa menjelaskan. Tapi aplikasinya gimana? Exegesis without application should not be called interpretation at all. Jadi itu tentang orang-orang bagaimana memahami Alkitab, ya perlu latar belakang, perlu studi, bahkan sekarang ada disebut literary studies dan semua itu studi kata, tetapi kemudian apa manfaat teologinya, pesan teologinya untuk kita gunakan. So, karya Knowing God dari sini melahirkan karya-karya lain, Knowing Christ. Ini contoh-contoh buku Knowing Christ dari orang-orang, ya. Dan saya sudah baca 2 setidaknya buku dari sini Knowing Christ. Dan saya kira ini penting sekali di Indonesia karena kita sudah mengenal Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, dan karya ini saya kira sangat penting dalam rangka kita untuk pemuritan. Penutup, percakapan tentang hubungan diri kita dengan Allah Tritunggal sangat secara berkesinambungan. Bagi kita orang Asia ada sedikit yang harus kita ubah atau harus kita pahami. Kalau Packer sangat kognitif dalam pemahamannya karena belajar Alkitab, tapi kita orang Asia seringkali lebih ke arah pengalaman hidup. Banyak orang mengenal Allah karena sejak aku membuka hati pada Yesus, hidupku senang. Karena sejak aku hidupku berubah, ekonomiku maju. Nah, itulah orang Asia. Tapi saya kira buku Knowing God menolong kita untuk memahami dia dalam artian kognitif, membawa pada pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati.